Kalau Mbak Fathia sendiri pernah nggak pengalamin atau mungkin teman atau apa yang cerita gitu tentang KDRT? Saya. Oh pernah jadi korban. Gimana ceritanya tuh Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu caleg dari Partai Demokrat. Ya, halo Mbak Fathia Al-Katiri, tapi di KTP-nya hanya Mbak Fathia saja ya. Oke. Terima kasih Mbak Fathia sudah berkenan datang ke studio Warta Kota. Mbak, saya pengen tahu nih, Mbak Fathia itu kan termasuk anak muda Gen Z ya, yang kemudian sekarang terjun ke dunia politik. Iya. Ya, usianya masih 30-an atau 20-an nih Mbak? 20, Oh, 30. 30-an. Mbak 30. bisa ceritain nih gimana ceritanya? Biasanya anak muda itu masih seneng mungkin main apa, tapi kemudian Mbak Fathia masuk ke dunia politik. Gimana ceritanya nih bisa masuk ke dunia politik? Awalnya saya hanya penyebar berita Partai Demokrat di sosial media awalnya. Nah, terus Buzzer ya, Demokrat. buzzer bahasanya. Oke. Tapi di bawah partai ya, Pak. Iya, oke. Nah, terus dikasih kesempatan buat ikut turun saat COVID gitu. Jadi pas saat itu ternyata saya senang gitu. Karena berada di politik tuh kita bisa tahu kondisi di wilayah, ya kan Pak? Kondisi warga yang terdampak saat itu. Nah, terus berlanjutlah Fathia di Demokrat ini sebagai pengurus gitu di Badan Balitbang. Di Balitbang tingkat DKI Jakarta ya? DKI, ya, DKI. Terus di Srikandi juga Fathia ada sebagai anggota gitu, Srikandi Demokrat. Terus di BMI Fathia sebagai bendahara. BMI apa tuh? Bintang Muda Indonesia. Bintang Muda Indonesia ya, organisasi sayapnya Partai Demokrat ya. Oke. Iya. Nah kalau melihat wajahnya ini kan sebenarnya Mbak Fathia cocoknya jadi bintang sinetron kali ya. Waduh. Karena kan sebelumnya pernah ikut kontes di Mojang Bogor dan dengar-dengar meraih apa? Juara favorit atau apa? Favorit iya. Mojang Kabupaten. Mojang Kabupaten Bogor tahun 2016 ya. 2016. Ya kenapa nih nggak memilih misalnya dunia entertainment lah misalnya kayak gitu ya, menjadi seorang entertainer lah kira-kira gitu. Kenapa terjun ke dunia politik? Orang bilang politik itu kejam lah, apalah segala macam gitu. Iya. Mungkin dari pribadinya Fathia lebih suka tantangan ya Pak ya. Oh, Kalau entertain ya belum ini sih, maksudnya masih ada kurang pedenya, masih ada insecure-nya. Oke. Oke. Gitu. Ya, setelah 2 tahun ya praktis ya sebelum pencalegan ini ikut aktif di dunia politik, terjun ke masyarakat, apa yang dirasakan oleh Mbak Fathia nih? Seneng Pak, maksudnya awalnya juga kan masih belajar nih tentang gimana sih turun, gimana sih kebijakan apa yang ada di pemerintah gitu, masih belajar di situ. Terus ternyata saat ikut teman-teman di wilayah turun gitu, seneng juga gitu karena ketemu sama orang-orang yang di wilayah yang punya masalah berbagai macam gitu ya kan Pak. Itu ternyata feels-nya Fathia tuh seneng gitu di situ. Ketemu warga ya? Ketemu warga. Bisa melayani atau membantu kalau ada warga yang mengalami kesulitan ya? Betul, iya. Apalagi bisa sampai membantu gitu. Nah itu tuh, wah ternyata gue nih suka nih gini gitu. Bisa mendengarkan nih keluhan-keluhan ini. Nah Fathia bantu gitu.
ngomong-ngomong Mbak Fathia itu masuk di Dapil berapa ya? Dapil 7, Dapil Jakarta 7, Selatan. Jakarta Selatan. Itu wilayahnya kecamatan mana aja itu? Di Cilandak, Cilandak. Sanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi. Oh, 5 kecamatan 5 ya. kecamatan. Di nomor urut berapa tuh Mbak Fathia? Nomor urut 3, Fathia. Sudah terjun atau ketemu masyarakat di Udah. 5 kecamatan itu? Oh, baru di Kebayoran Lama, Fathia. Kebayoran Lama ya. Yang ditemui kelompok masyarakat apa tuh? Misalnya apa, kelompok pedagang kah atau Enggak, pengusaha langsung ke kayak apa warga. kayak warga Langsung ya? ke warga, Fathia, ya. Apa yang bisa diserap apa namanya aspirasi dari masyarakat setelah Mbak Fathia turun ke bawah? Kemarin itu di 2 titik ada keluhan, yang satu banjir kalinya ya di Kebayoran Lama itu memang kondisinya dia setiap hujan banjir kalinya. Kalau kalinya banjir kan nggak apa-apa, asal jangan rumahnya nggak kebanjiran atau Kebanjiran jalannya. juga Pak, justru. Oh, Iya. jadi bukan cuma kalinya Bukan yang cuma banjir kalinya ya? yang banjir, tapi masuk juga ke warga gitu. Di daerah mana itu? Jalan Cidodol. Oh, iya, Apa iya, ya, iya, itu Kebayoran Lama. Iya, iya, Grogol iya. Selatan. Iya, iya, iya. Nah, terus Situ. setelah ketemu dan kemudian menerima aspirasi atau keluhan dari warga tentang banjir itu, apa yang terpikirkan oleh Mbak Fathia? Jadi ini masalah ini gitu, Fathia mau minta bantu, tolong sama dewan yang Krat yang sekarang jadi anggota, iya, yang anggota itu untuk menyampaikan mungkin ke dinas-dinas terkait agar mengatasi problem banjir gitu iya, ya. gitu. Iya, 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 iya. Atau mungkin nanti Mbak Fathia sudah kebayang nih kalau saya nanti terpilih menjadi wakil rakyat di Dapil Jakarta 7 itu ya. Misalnya akan menyalurkan aspirasi tersebut kepada instansi terkait lah, misalnya seperti Iya. itu. Misalnya ke Dinas Sumber Daya Air atau ke Dinas PU atau apapun lah yang yang menangani itu. Atau bagaimana? Saat ini memanfaatkan fasilitas dari dewan-dewan yang sekarang menjabat gitu, Ya, minta tolong satu partai lah ya. Iya, minta tolong untuk dibantu. Dibantu aspirasi warga ini. Ini kan iya. kepentingan partai juga ya akhirnya Iya, itu kan dia minta kalinya dibersihin supaya nggak ada sampah. Itu kan juga meminimalisir banjir ya Iya, kan. iya, iya, iya. Terus sama kalinya itu ya dinaikin itunya apa? Batasannya gitu. Jadi nggak Turapnya, banjir. Iya. turapnya ditinggiin Iya, ya supaya air ditinggiin. tidak Iya, supaya nggak banjir. apa namanya tidak melimpah ke jalan atau Iya, ke permukiman ke rumah warga. warga kan kira-kira gitu. Mbak Fathia sebenarnya ada target nggak ketika masuk menjadi caleg dan ikut kontestasi, karena kan sekarang caleg nomor 3 kan, artinya kan itu nomor cukup oke juga kan. Iya. Targetnya apa? Apa sekedar meramaikan pemilu di tahun 2024 atau memang targetnya saya harus jadi wakil rakyat nih gitu? Kalau target sih dari diri sendiri, karena ini senang ya, maksudnya saya senang gitu, bukannya karena terpaksa atau karena ya udahlah gitu. Ya Fathia targetnya memang mau jadi gitu, tapi itu kan semua kehendak Tuhan ya, kehendak Allah gitu. Kalau misalnya dikasih kesempatan ya Fathia akan menjalani ini sama seperti sekarang gitu, turun wilayah, menyerap aspirasi mereka gitu kan, teman-teman di wilayah gitu. Apalagi Fathia difokuskan untuk ke anak-anak mudanya, karena kan banyak muda anak-anak ya. muda yang nyoblos tapi belum tahu nih orangnya siapa gitu. Jadi memang target Mbak Fathia itu menggarap atau mendekati kelompok anak-anak muda atau Gen Z ya. Iya. Dan juga mungkin Yang baru punya KTP. emak-emak atau iya. emak-emak muda atau perempuan-perempuan juga. Perempuan-perempuan juga. Karena yang Fathia tekankan di sini itu untuk memperjuangkan perlindungan anak dan perempuan. Iya. Perlindungan anak dan perempuan. Nah, apa nih bentuk konkretnya yang akan ditawarkan oleh Mbak Fathia untuk program perlindungan anak dan perempuan ini? Karena Fathia lihat dari awal tahun 2023 ini banyak kan kasus KDRT ya Pak. KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Iya, jadi nah banyak juga tuh kasus-kasus yang viral kan di sosial media, itu juga belum menikah tapi udah
ada KDRT gitu kan. Nah itu tuh kita di Serikan di Demokrat itu lagi memperjuangkan untuk bikin hotline dan konseling. Konseling. Iya, konseling gratis untuk korban ya Pak ya. Iya, korban KDRT itu ya. Yang akan memberikan konseling itu apa? Nanti psikolog atau para Serikandi Demokrat? Oh, psikolog ya. Karena di Demokrat ini kan di Serikandinya tuh ada psikolog, ada lawyer gitu kan, ada pengacara gitu. Itu sudah jalan atau baru akan ini? Ini lagi diperjuangkan itu Pak, untuk secepatnya diadain gitu. Diadain ya. Mbak Fathia, selain soal perlindungan anak dan perempuan, bagaimana Mbak Fathia upaya untuk meningkatkan katakanlah kemandirian ekonomi keluarga misalnya, terutama ibu-ibu misalnya? Ada nggak program apa namanya mungkin UMKM atau program pelatihan wirausaha atau apa misalnya gitu? Kalau saat ini itu di Demokrat sudah ada beberapa yang saat ini menjabat ya, itu dia memelihara. Jadi UMKM tuh di semuanya, hampir semuanya UMKM di DKI itu difasilitasi gitu, dibantu lah sama beberapa dewan gitu. Gitu. Jadi untuk ekonomi yang kayak misalnya punya warung gitu, atau nasi bungkus gitu, nasi warteg gitu, itu udah dibantu UMKM-nya untuk membantu ekonomi ya warga di situ gitu. Bantu ekonomi ya. Mbak Fathia masih single lah ibaratnya ya, masih energik, turun ke lapangan segala macam. Pernah nggak merasa, wah ini capek nih hari ini saya udah jalan banyak titik atau ketemu warga belusukan atau apa gitu? Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau capek tapi seneng gitu Pak, gimana capek tapi seneng ya. Iya. Jadi emang passionnya emang seneng ketemu orang gitu, ngobrol gitu kan. Jadi mereka punya masalah apa ya Fathia tampung dulu, baru nanti Fathia cari jalan keluarnya gitu. Selama ini udah pernah nggak contoh yang ada masalah yang kemudian ditampung, kemudian disalurkan katakan ke anggota DPRD dari Demokrat? Atau apa yang sudah pernah dilakukan apa? Saat ini yang kali banjir itu masih dalam proses. Proses ya. Karena sekarang kan juga masa kampanye ya Pak. Jadi kalau untuk langsung itu ditangani kemungkinan belum bisa ya. Karena masih pada sibuk kampanye Pak. Oke. Yang lain belum ada selain soal banjir itu? Selain itu belum ada sih. Soal misalnya kekerasan KDRT atau belum ada. Nah itu juga yang Fathia khawatirkan kan, banyak juga orang kan yang takut untuk melapor ya Pak. Takut untuk melapor, takutnya nanti efeknya tuh dari pasangannya yang satu ngelapor, yang satu jadi kok nggak ngelapor gitu kan. Kebanyakan gitu kan Pak kasusnya, karena dia nggak takut gitu untuk melapor. Efek di belakangnya gitu kan yang ditakutkan gitu. Nah, itu yang Fathia khawatirkan. Padahal kalau dia laporan gitu, itu kan nggak terlalu merusak mentalnya dia ya Pak. Kalau di KDRT itu kan pasti yang rusak bukan fisik, mental juga kena dia. Jadi Mbak Fathia juga pengen meyakinkan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT gitu kan, supaya juga punya keberanian ya. Iya. Ini dilaporin sih. Apalagi ya gini, kalau KDRT itu kan nggak hanya fisik, tapi dari cara bicara, cara ngomong itu kan juga bisa merusak mental gitu kan. Nah itu mempengaruhi ke semuanya, bisa ke anak, ya kan, gitu sih. Pernah ketemu nggak korban KDRT selama ini? Mbak Fathia pernah nggak ketika turun ke lapangan ada curhat atau apa gitu? Belum ada. Kalau Mbak Fathia sendiri pernah nggak pengalamin atau mungkin teman atau apa yang cerita gitu tentang KDRT? Saya. Oh pernah jadi korban. Gimana ceritanya tuh Mbak? Ya awal-awal ya mulus-mulus aja Pak, gitu. Cuma di 2 tahun terakhir sama
beliau. Jadi kebaca ya saya pernah itu ya. Iya, itu baru tuh langsung main tangan. Tapi sebelum-sebelumnya memang ini Fathia nggak notice sih, cuman belajar dari pengalaman ya Pak ya. Itu memang saat berantem tuh ngomongnya kasar. Ngomongnya Padahal kasar. masih pacaran atau udah Masih jadi suami? pacaran, masih Oke, pacaran, oke. gitu. Nah itu ternyata kalau udah ngomongnya kasar itu kan dulu kan masih nggak ngerti ya Pak. Maksudnya kalau ngomong kasar ya udahlah cuekin aja gitu. Tapi ternyata enggak, itu tuh bisa ke main fisik juga. Dan itu sudah terjadi. Udah saat itu pertama kali dan terakhir sih Fathia. Habis dari situ udah. Maksudnya nah ini juga kasus yang kan Fathia alami sendiri nih. Jadi waktu itu setelah digebukin, Fathia ke rumah sakit untuk visum. Oh, sampai digebukin gitu? Iya. Iya. Iya, itu Fathia ngalamin sendiri. Nah, itu prosesnya lama karena mau ngelapor juga, tapi nggak dipanggil-panggil. Melapor polisi maksudnya? Iya, udah dilapor ke polisi tapi nggak dipanggil-panggil pelakunya gitu kan. Oke. Nah ini juga Visum nanti, padahal udah? Udah. Oke. Udah, tapi nggak dipanggil-panggil sih pelakunya. Masih nunggu antrian katanya. Nah setelah itu ya udahlah cabut aja daripada ini kan ribet ngurusin polisi, saya pikirnya gitu. Saya orang awam dalam hal hukum gitu saat itu. Nah udah setelah itu saya pikir saya biasa aja, maksudnya kayak ya udahlah kan udah kelar juga nih masalahnya gitu. Tapi ternyata itu merusak mental saya. Jadi saya selama 2 tahun ini 2 tahun kemarin itu konsulnya di Halodoc. Di psikologian, ya. Di apa? Dokter kejiwaan, iya. Itu di Halodoc, saya curhat gitu kan. Masalah-masalah saya, ketakutan saya, kecemasan saya gitu. Karena jujur aja itu kalau saya keluar rumah aja udah takut Pak. Oke, kayak trauma gitu ya? Iya, takutnya tuh ntar ketemu dia di jalan gimana ya, gue udah sampai yang udah ngelaporin soalnya kan kemarin. Nah itulah, itu yang Fathia takutin, orang tuh kayak gitu Pak. Gak mau ngelapor tuh takutnya gitu, karena Fathia alami sendiri. Artinya apa yang dirasakan oleh Mbak Fathia itu yang akan coba jembatani ya kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT supaya punya keberanian ya melaporkan, kira-kira gitu ya. Iya, apalagi sedih juga Pak kalau ngeliat di Twitter gitu ya berita sampai yang diseret gitu kan dari mobil ya kan. Yang di Jawa Timur itu ya. Meninggal. Serem banget, maksudnya sampai yang meninggal gitu kan, berarti itu udah parah kan maksudnya. Dia nggak bisa, bingung gitu cari jalan keluarnya. Peristiwa itu sampai sekarang masih bikin Mbak Fathia trauma atau kemudian sudah kembali enjoy, artinya udah biasa gitu? Udah biasa sih kalau sekarang, maksudnya jadinya lebih bisa menilai orang. Karena ada terapi itu tadi ya di aplikasi itu tadi ya, Halodoc itu ya. Itu sangat membantu sih. Sangat membantu, karena itu mungkin tadi Sri Kandi Demokrat mencoba bikin ada hotline, kayak gitu ya. Cuman itu baru program yang belum dijalankan, baru rencana ya. Baru rencana, iya. Cuman ya itu diusahakan secepatnya sih. Secepatnya ya? Iya. Oke. Diperjuangkan itu untuk itu, membantu Sri Kandi lain ya di luar. Nah, kalau menurut Mbak Fathia kira-kira penyebab yang paling besar sehingga terjadi KDRT itu kira-kira apa tuh Mbak? Yang paling banyak, yang paling umum itu saya pikir ekonomi ya Pak. Dari ekonomi sih. Karena ya kalau KDRT itu kan rumah tangga ya Pak. Kalau saya kan waktu itu belum rumah tangga. Beda di halnya. Kalau rumah tangga ya saya pikir sih itu sih. Karena ekonomi kan biasanya ya mungkin ibu rumah tangga yang nggak bekerja gitu kan. Itu kalau solusinya Fathia saranin untuk bekerja atau ada kegiatan lah yang membantu kemandirian ekonomi rumah tangga ya. Gitu, iya. Itulah karena itu Mbak Fathia coba bikin program pemberdayaan perempuan juga ya. Mungkin diajari tentang bagaimana usaha kecil-kecilan lah, buka warung atau kerajinan atau apa, kira-kira mungkin itu ya salah satu program andalan Mbak Fathia ya. Bisa membantu.
Oke. Mbak Fathia mungkin akan ada sesuatu yang disampaikan ke pembaca atau pemirsa Warta Kota. Silakan. Terkait dengan Pileg 2024 ini. Ya, sahabat Warta Kota, saya Fathia Alkatiri, saya caleg Dapil 7 Jakarta Selatan, di Cilandak, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Setiabudi. Mari sama-sama memilih di tanggal 14 Februari Partai Demokrat nomor 14 dan Fathia di nomor 3. Mari kita sama-sama berjuang membangun Jakarta yang lebih baik. Terima kasih. Sobat Warta Kota, demikian program Jakarta Memilih kali ini. Saya Suprapto Sastratmojo, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu.